Shalom, puji nama Tuhan. Kayaknya kurang semangat ya. Shalom. Shalom. Yang disebut-sebut sudah datang. Oke, sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama, saya ajak kita untuk tunduk kepala. Kita minta pimpinan dan penyertaan Roh Kudus ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kuasa dan otoritas, Allah yang terus memperhatikan kami sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau diam sejenak dalam beberapa menit ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri mau berbicara bagi kami. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi biarlah kasih dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, untuk menjadi satu pegangan dalam hidup kami apabila kami keluar dan kami pulang kembali ke kediaman kami, ke kesibukan yang menanti kami. Kami boleh membawa kebenaran firman-Mu dan menjadi surat Kristus yang terbuka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat perubahan seseorang itu gampang dilihat. Contohnya, mama papa datang dari Palembang. Biasa-biasa aja ya Pak ya. Kalau papa tadi pagi bersaksi itu, mahnya tuh di Palembang itu nggak bisa makan pedas, nggak bisa makan mie. Sekarang sudah mulai. Karena siapa Pak? Tuhan Yesus. Nah, itulah salah satu perubahan. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, kalau kita katakan kita menjadi orang percaya tidak berubah, tanda tanya. Udah 2 minggu ini ya, Mama jalan kaki dari atas pulang pergi ya. Itu satu perubahan yang luar biasa. Sebelum kemari gak bisa jalan kaki. Hari pertama kesini pun masih dibonceng ya. Tapi inilah perubahan. Nah, perubahan itu yang akan kita lihat hari ini, bahwa Allah yang menyelamatkan dan Allah yang empunya kita. Ingat, kita dipilih, bukan kita memilih Allah, tapi kita dipilih oleh Allah. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari 2 ayat saja. Dari pasal 43, Yesaya 43, hanya 2 ayat saja. Saya baca ayat yang pertama, Ibu Bapak jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus membaca ayat yang kelima. Bisa ya? Yang sudah dapat katakan amin. Yesaya 43 ayat yang pertama. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Allah adalah satu-satunya penebus. Ayat yang pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sekali lagi saya baca ayat yang kelima. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, Alkitab. Kita melakukan dalam hidup kita sebagai praktek bahwa Allah hidup dalam kita, dan jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus, kalau kita lihat siapa sih Yakub? Yakub orangnya bengkok, penipu, pembohong, maling gitu ya. Tapi coba lihat, kenapa Allah memilih Yakub? Nah, ini yang perlu kita perhatikan, kata Yakub dan kata Israel. Sebelum Yakub diubah, dia adalah seorang yang tidak benar. Hidupnya penuh dengan segala kecurangan. Kenapa dikatakan demikian? Coba, hak kesulungan kakaknya
diambil oleh dia, menipu. Memang karena terpaksa oleh ibunya yang begitu sayang ya, tetapi tidak boleh sebagai orang yang hidup dan diciptakan oleh Allah, kita tidak boleh curang. Tapi Yakub hidup dengan penuh kecurangan. Bapak Ibu lihat, sebelum Yakub diubah menjadi Israel, dia dibentuk sedemikian rupa. Di mana? Dalam pelariannya dia dibentuk. Ya, sekalipun pamannya. Tapi coba, begitu dijanji untuk mendapatkan istri, anak yang ya, wanita yang dia senangin dari pamannya itu. Tapi coba yang dikasih apa? Bukan itu. Karena apa? Ingat, sebelum kita ada di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan itu akan ada timbal baliknya. Memang di dalam kekristenan tidak ada tabur tuai. Tapi kalau orang di luar Tuhan, itu akan terjadi. Tabur tuai itu akan terjadi. Jadi kalau orang yang punya hidup tidak benar, dia akan menuai ketidakbenaran dalam hidupnya. Ini yang terjadi. Nah, Yakub mengalami hal yang sama. Dijanji sekian tahun berubah, dijanji begini berubah, sampai-sampai apa coba? Sudah dilepas pun masih dikejar. Ini belum dirubah, masih dengan kehidupan yang lama. Tapi mari kita lihat kata Israel yang ada pada Yakub. Setelah Tuhan begitu melihat dan mengasihi, ingat, Tuhan itu begitu mengasihi kita, orang-orang yang diciptakannya. Semua kita diciptakan Allah, dan Allah memperhatikan itu. Sekarang mau atau tidak? Nah, respon Yakub ini luar biasa. Kenapa? Waktu Allah datang dan menyapa Yakub, Yakub sambut. Dan kalau dikatakan terjadilah pergulatan antara malaikat Allah dengan Yakub. Ya, kok malaikat bisa kalah ya? Kenapa? Ini Allah menunjukkan perhatian dan kasih yang sedemikian rupa kepada Yakub. Udah, aku mengalah buat kamu, karena kamu memang pilihanku. Coba tuh. Nah, kalau kita lihat, siapa sih Yesus? Yesus Allah kok mau datang ke dalam dunia buat kita orang berdosa? Tapi karena apa? Karena begitu besar kasih Allah ini, yang sebenarnya Allah menunjukkan kepada kita orang percaya bahwa kamu orang berdosa yang harus binasa, tapi aku memperhatikan. Sama seperti Yakub. Bisa ya? Nah, ini yang menjadi contoh. Waktu dia mengalami perubahan, Allah memberikan apa? Bukan lagi Yakub, bukan lagi penipu, bukan lagi bengkok, bukan lagi pendusta, bukan lagi iri hati, bukan lagi dengki, tapi engkau menjadi bangsa terpilih, umat pilihanku. Dan ingat, bangsa Israel itu terbentuk dari 12 anaknya Yakub yang menjadi 12 suku. Ini luar biasa. Allah itu memilih sesuatu tidak pernah salah. Jadi waktu Allah memilih Bapak, Ibu, dan saya, Allah tidak salah. Sebejat apapun kita, bahkan firman Tuhan katakan, sekalipun merah seperti karmisi, dosa kita diputihkan seperti salju. Indah. Maka itu, Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema bulan ini pada mulanya adalah kasih. Allah yang menyelamatkan. Kalau tidak ada kasih Allah kepada Yakub, Yakub tidak diubah menjadi Israel. Kalau tidak ada kasih Allah dalam hidup kita, kita akan binasa. Ini luar biasa. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Allah menyelamatkan. Ada perubahan. Nah, ada perubahan waktu Allah memanggil seseorang, ya. Bukan cuma Yakub, kita lihat Musa, kita lihat Abraham, kita lihat yang lain-lain. Dari orang-orang yang tidak berarti,
Orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah, tetapi waktu mereka merespon panggilan Allah, luar biasa. Siapa sih Musa? Siapa sih Yakub? Siapa sih Abraham? Siapa sih Paulus? Siapa Petrus? Siapa kita? Tidak ada apa-apanya. Tapi coba kita lihat. Waktu Allah memanggil Musa, Musa berkata apa? Tuhan, kenapa mesti saya? Saya ini tidak pandai berkata-kata. Maaf, saya punya pengalaman sedikit sama seperti Musa. Waktu Tuhan panggil saya nggak bisa. Saya orangnya pemalu dan tidak pernah banyak ngomong. Tapi kalau sekarang istri saya suka bilang, kamu tuh mulut kamu kayak perempuannya. Saya nggak tahu mulut pria dengan mulut perempuan apa bedanya. Bisa ya? Mulut kamu kok kayak perempuannya, nggak stop-stop. Ya, namanya Tuhan kasih mulut kan? Untuk apa? Untuk berbicara. Nah begitu juga Musa katakan, Tuhan saya tidak pandai berbicara. Ini yang saya alami. Dan memang saya juga bingung. Kalau waktu istri saya katakan begini, Pi, mulut kamu tuh kayak perempuan ya. Saya juga kadang-kadang bingung. Iya ya, kalau orang Ambon bilang tuh mulut peleces. Tahu mulut peleces? Suka berkicau kayak burung cicarawa. Gitu ya. Saya juga bingung. Iya ya, dulu saya tuh minder. Dulu saya tuh pemalu. Dulu saya nggak suka ketemu dengan orang banyak. Dulu saya tidak bisa berkata-kata. Tapi kok bisa? Itulah hebatnya Tuhan. Dari yang tidak berarti diubah Tuhan menjadi berarti. Musa dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia katakan, Tuhan saya tidak mampu, saya tidak bisa berkata-kata. Pergi. Coba tuh, Musa jadi Tuhan di bumi dan abangnya menjadi nabi untuk menyampaikan apa yang Musa sampaikan. Luar biasa. Nah kalau kita mau, kita akan sama seperti itu. Sama seperti Yakub, sama seperti Musa, sama seperti Abraham, dan sama seperti Paulus, Petrus. Dipanggil dari tidak berarti menjadi berarti. Mau atau tidak? Itu jadi pertanyaan. Jadi yang pertama, perubahan itu terjadi dalam hidup kita kalau kita respon kasih Allah. Allah tidak menuntut banyak dari kita. Allah cuma tuntut satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Udah, itu selesai. Waktu kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, tunjukkan itu. Tapi banyak kali maaf ya. Banyak kali maaf. Kalau saya katakan kemarin itu, saya ulang lagi sedikit kesaksian saya. Kalau saya makan kemarin itu, belatung di ikan itu, habis kalau belum bertobat. Tapi karena sudah diubah Tuhan, saya punya kasih. Dan saya katakan, Pak, pernah mengalami hal yang sama? Kadang-kadang saya bilang, Pak, banyak doa. Bisa? Kalau tidak ada kasih bagaimana? Ini lagi makan loh. Bukan cuma di ikan. Wah, udah ada di piring. Saya angkat pakai tisu. Ih, ada lagi. Waduh. Tapi tetap habiskan nasinya. Amin. Tuhan itu luar biasa. Tapi kalau belum diubah sama Tuhan, waduh, itu akan terjadi sesuatu ya. Nah ini yang kita lihat. Jadi waktu kita belum bertemu dengan Allah, kehidupan kita kehidupan yang lama. Ada iri hati, ada dengki, ada kesombongan, ada apalagi ambisi dan sebagainya. Tapi waktu diubah Tuhan, coba, semua gak ada. Yang ada apa? Hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan luar biasa, Bapak Ibu. Ini hari kalau lihat mic kecil ini, saya bersyukur. Seorang ibu begitu nonton di YouTube, dia lihat mic yang gede. Dia telepon, Ibu Ros, itu Payan pakai mic, saya ingat waktu saya kecil-kecil. Kalau kecil-kecil saya main katapel, saya suka gantung di leher. Saya senyum-senyum ya. Coba Ibu Ros bilang Pak Yaneman, cari clip on. Ini bagus. Tapi kan buat saya begini, lebih baik buat kita nikmati bersama jemaat. Tapi ibu yang mengasihi Tuhan langsung cari. Saya bilang sama Ibu Ros begini, Bu Ros, saya mau cari
Tapi kalau sudah ada fulusnya, gampang dicari kan gitu ya. Ditransfer. Maka itu saya katakan, Ibu Surta bersama keluarga Tuhan berkati. Apa yang dilakukan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak akan anggap remeh. Nah ini contoh. Kenapa? Kita diubah. Waktu kita diubah, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, Tuhan akan langsung. Tidak ada begini, aduh. Dan ibu ini katakan begini, saya nggak terlalu perhatikan karena sambil jalan saya melihat pemberitaan Payan. Tapi begitu saya parkir, saya perhatikan, aduh, kenapa begitu ya? Bisa ya? Buat saya apa? Saya suka cita. Karena kalau pegang-pegang mic itu sulit buat saya. Saya nggak bisa bebas mempergunakan kedua tangan yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan waktu dikatakan, iya, saya ingat waktu saya kecil-kecil main katapel. Tahu katapel? Kalau kita mau tembak burung tuh ya. Saya juga tahu katapel, tapi memang saya nggak pernah taruh di leher. Tapi begitu ibu itu ngomong taruh di leher, saya bilang iya. Teman-teman saya banyak yang taruh di leher, gantung di leher. Ya, kalau pergi ke hutan, jadi gampang untuk dibuka. Kalau saya biasa taruhnya di kantong. Tapi ini bukti bahwa waktu Allah memanggil kita, kita bukan lagi kehidupan yang lama, tapi baru. Hidup mengasihi, hidup bisa berbagi, hidup bisa jadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan dari kita, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia. Tidak ada lagi ego kita, tidak ada lagi ambisi kita. Nah ini yang Yakub alami. Dari kehidupan bengkok, kehidupan tidak berarti, menjadi berarti. Bahkan menjadi umat pilihan Israel. Ini yang pertama. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus, kalau kita lihat di dalam Kejadian 25 dan 27 itu jelas. Dia dengan dorongan, desakan ibunya, menipu, mencurangi, berhasil mencuri hak kesulungan abangnya. Ini Yakub. Sebelum dipulihkan, tetapi sudah dipulihkan, dia menjadi orang yang taat dan takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan, anak-anakmu menjadi bangsaku. Dan Bapak Ibu tahu, kalau kita ke Israel nanti, kalau Bapak Ibu punya keinginan ke Israel, Bapak Ibu lihat di sana, orang Israel itu bukan putih, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ada yang hitam. Saya bingung, saya udah hitam, ada yang lebih hitam dari saya. Tapi itulah bangsa pilihan. Jadi mereka lagi dihimpun dari berbagai negara. Karena tercerai-berai. Dan sekarang lagi dihimpun 12 suku ini untuk dikumpulkan kembali. Jadi ada yang berbulu, ada yang gak berbulu, sama. Jadi kalau ke sana jangan kaget. Mereka berdiri gak ada senyumnya. Tapi kalau kita orang Indonesia yang ke sana, mereka senyum. Bahkan kalau kita foto, anak-anak gadis itu senang. Rame-rame gitu ya. Bahkan mereka bilang apa? Jangan lupa kembali lagi ya. Coba. Tapi kalau bukan orang Indonesia, kita macam-macam, mereka bentak. Dan kalau udah diinterview bisa 12 jam. Tapi kita bersyukur setelah kita diubah, bukan lagi biasa. Oleh sebab itu Tuhan memilih Yakub tidak salah. Kalau ada orang katakan salah, tidak. Tuhan dapat berurusan dengan siapapun yang rindu mendapatkan belas kasihannya, kalau orang itu mau. Tapi kalau orang itu nggak mau, apalagi mendukakan dia, menghina dan sebagainya, jangan pernah berpikir akan mendapat belas kasihan Tuhan. Tidak akan. Tidak akan. Ini yang luar biasa yang Tuhan inginkan dari kita. Bukan cuma Yakub, kita sebagai orang percaya. Roma pasal 9 juga Paulus mengatakan tidak mempunyai hak untuk menyatakan pilihan Tuhan, tapi Tuhan punya hak untuk memilih kita.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada di saat ini sebagai keluarga El Shammah, bukan pilihan kita, tapi pilihan Tuhan. El Shammah, Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Itu arti El Shammah. Jadi Tuhan enggak di mana-mana, Tuhan di sini. Apapun yang terjadi dengan kita, sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ini luar biasa. Ini yang Tuhan inginkan dari tema kita hari ini, bahwa Allah yang menyelamatkan. Jadi ingat, kita tidak punya hak untuk mencari keselamatan. Perbuatan manusia di hadapan Allah itu hina. Sekalipun sebaik apapun, hina. Jadi kalau perbuatan kita baik menurut kita manusia, menurut Allah belum tentu baik. Karena tidak ada firman Allah itu mengatakan saling membenci satu sama yang lain, saling iri hati, saling dengki, saling tersinggung. Tapi yang Allah inginkan dalam hidup kita, kasih. Kasih itu udah segala-galanya. Bahkan kasih itu menutup segala pelanggaran dan kejahatan. Jadi kalau orang berbuat tidak baik sama kita, jangan balas. Tapi lakukanlah dengan kasih. Serahkanlah kepada Tuhan. Tapi kalau itu kita lakukan, pembalasan, Tuhan gak akan hiraukan kita. Tuhan berpikir, ya Naman, percuma aja kamu bertobat, percuma saja saya memilih engkau. Memang kita pilihan Allah, tapi jangan pernah berpikir kita akan mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Sulit, Tuhan tahan. Tapi kalau kita lakukan semua kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat berkat-berkat itu akan mengikuti kita sebagai orang percaya. Ingat, Yakub, bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, mereka bangsa yang diberkati. Tapi secara person untuk masuk surga, enggak. Harus membuka hati secara pribadi, baru mereka bisa diselamatkan. Jadi untuk keselamatan secara person, pribadi, tapi secara bangsa, mereka umat pilihan. Jadi siapa yang mengutuki, siapa tidak memberkati mereka, mereka juga tidak diberkati. Mereka ditahan berkatnya. Tapi kalau mereka memberkati bangsa ini, mereka diberkati. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, nah, untuk selamat pribadi, saya hamba Tuhan, Ibu Ros hamba Tuhan, Keisha Ana selamat, belum tentu. Kalau mereka tidak membuka hati secara pribadi, mereka tidak memiliki keselamatan. Tapi karena mereka membuka hati, mulai bisa duduk dan dilayani, mau membuka hati, miliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru, mereka diselamatkan. Jadi nggak ragu. Maka itu kasih dalam hidup mereka itu bertumbuh. Itu bukan cuma mereka, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi juga akan mengalami hal yang sama. Ini poin yang pertama. Allah penyelamat. Allah yang menyelamatkan, ada perubahan. Poin yang kedua yang dikatakan demikian. Allah yang menyelamatkan, ya. Jangan takut. Kata jangan takut ini karena apa? Ya, kalau kita lihat di ayat 1 dan ayat 5 itu, saya baca sekali lagi. Tetapi sekarang begini firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kelima dikatakan lagi, diulang. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Aduh, luar biasa. Bapak Ibu sebagai orang pilihan Allah, kita nggak perlu takut. Apapun keadaan, waktu kita bersyukur, kita perhatikan. Siap atau tidak siap, terima berkat Tuhan. Jangan takut. Keadaan dunia ini memang begini. Sebab apa? Dunia dikuasai oleh kegelapan. Waktu dosa masuk ke dalam dunia, inilah. Jadi kita sebagai milik kepunyaan Allah, bukan berarti kita lenggang kangkung, happy-happy aja. Tidak. Iblis tidak senang. Iblis selalu
berusaha untuk menjatuhkan kita dengan segala pencobaannya, segala pergumulan, segala permasalahan. Jadi jangan takut. Apapun masalah kita, sakit, penyakit dan sebagainya, Tuhan akan jamah. Contohnya mama, gak bisa angkat tangan. Hari pertama kita lihat ya, makan disuapin gitu ya. Tapi sekarang coba, udah pulang balik atas. Ini luar biasa. Papa yang biasa sakit mah ya, 5 tahun gak makan lagi mie, gak makan lagi sambal-sambal ya Pak ya. Sekarang udah mulai ya Pak ya. Iya. Jangan banyak-banyak Pak, kita udah usia. Ini contoh. Dan saya kaget kesaksian Bapak dan Mama ini. Bapak bilang, iya, setelah saya datang doa ya kesembuhan, ya saya aminin aja. Udah mulai bisa makan mie, udah mulai bisa makan sambal. Tapi mie pilih-pilih ya Pak ya, jangan mie sembarangan. Karena mie itu ada pengawetnya yang kadang-kadang merusak lambung kita. Tapi bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Ya Pak ya. Nah ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan takut. Kalau takut, Mama enak minggu ngapain datang ke sini ya? Aku aja di rumah deh istirahat. Tapi coba, waktu Mama ambil keputusan saya mau beribadah, saya langkahkan kaki. 1 langkah Tuhan diperhitungkan. Papa hitung nggak dari atas ke sini berapa langkah Pak? Banyak ya? Ya. Ada 100 langkah kali Pak ya? Ya, kalau saya biasa langkah itu saya suka hitung Pak. Karena saya pakai jam yang ada itu, jadi hitung berapa langkah. Pagi-pagi aja di HP saya itu kalau saya buka udah berapa langkah. Apalagi kalau HP-nya di kantong. Iya. Jadi itu membuktikan bahwa kita memperhitungkan. Allah menghitungkan langkah kita. Jangan takut. Apa yang kita lakukan buat Allah, kata firman Tuhan, jangan takut karena kita milik. Amin. Amin. Saya baca sekali lagi. Ayat yang pertama dan ayat yang kelima buat poin yang kedua. Allah yang menyelamatkan, ada perubahan. Dan yang kedua, Allah yang menyelamatkan, jangan takut. Ya, di sini dikatakan ayat yang pertama B. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Coba, Bapak Ibu, ingat, nama kita yang diberikan orang tua itu bukan nama yang sembarangan. Nama kita yang diberikan orang tua itu tercatat dalam buku kehidupan. Buku kehidupan mana? Bukan nanti di sorga. Tapi kalau kita lihat nama kita dari Alkitab bahasa asli, nama kita semua ada. Ada orang yang namanya Panci, ada dalam Alkitab. Ada orang yang namanya Bebek, ada dalam Alkitab. Ada orang nama apa lagi? Centong, ada dalam Alkitab. Saya berpikir nama saya itu sulit ya. Ya nama, ada. Jadi setiap nama kita itu ada dalam Alkitab. Kalau kita mau tahu bagaimana caranya, Alkitab itu bahasa asli, baca dari kanan. Dihitung, 1, 2, 3, 4, 5. Ada nggak J-nya? Kalau nggak ada, hitung sampai 10. Kalau nomor 10 ada, C. Hitung lagi. Ada nama kita. Nanti nama kita itu semua ada abjadnya. Itu hebatnya Alkitab. Maka itu kalau dibilang buku kehidupan, itulah buku kehidupan. Jadi sebelum kita tinggalkan dunia ini, tidak ada buku kehidupan yang lain. Buku kehidupan itu udah ada di dunia. Bahasa asli Alkitab itulah buku kehidupan yang mencatat nama-nama kita, siapapun nama kita. Nah, diulang dalam ayat yang kelima. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Luar biasa. Jadi kalau Tuhan memanggil kita, itu bukan panggilan cuma, hei datang sini, tidak. Tapi siapapun nama kita, Allah tahu. Maka itu kalau saya mendoakan orang, saya nggak enak kalau doakan orang Sumatera. Biasa kalau orang Sumatera kan, Mama Kesia. Saya bilang, Ibu Ros, itu nama anak kamu. Bisa ya? Nama kamu sendiri siapa? Rosniati. Itu baru lengkap.
Karena waktu kita doakan sebut nama orang, orang tersebutlah yang Tuhan tahu. Tapi kalau Mama Keisha, Keisha belum jadi mama udah dipanggil mama. Oke? Ini salah satu contoh. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Karena Allah sudah mengetahui siapa kita dan nama kita. Oleh sebab itu, jangan main-main sama Allah. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 bunyinya demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang paling tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bapak Ibu, pernah berpikir nggak? Kita ini hanya setetes darah, jadilah manusia. Maka itu, saya setuju, tidak boleh ada aborsi. Kalau ada hal-hal menurut medis, oke. Tapi kalau janin yang sudah dibentuk itu terus adakan aborsi, perlu tanda tanya. Karena Allah tidak setuju. Sebab apa? Di dalam kehidupan manusia itu mulai dari embrio itu sudah ada kehidupan. Dan Allah mengetahui itu. Allah melihat. Karena Allah membentuk buah pinggang kita. Allah tahu. Saraf-saraf yang kecil pun dia menenun. Bagaimana mau dirusakin sama manusia? Nah, manusia memang dari awal itu udah jahat, perusak. Jadi jangan mau dirusak ciptaan Allah. Hanya karena ingin gak mau punya baby. Saya belum mau. Jangan. Ini kita menolak. Dan kalau sekali kita menolak, Tuhan tidak akan memberikan lagi. Ini hal-hal kecil. Jadi di sini dikatakan kita di bagian dalam pun, ya, di bagian bumi yang paling dalam pun Allah mengetahui. Maka itu kalau ada orang ditahan, kalau dia katakan, boleh saya ditahan, di penjara berapa lantai di bawah tanah boleh, tapi tolong kasih lilin dan Alkitab. Cukup buat saya. Ini luar biasa. Karena Allah mengetahui dimanapun kita berada. Jadi jangan pernah takut. Kalau mau berdoa mesti cari dulu tempat yang dimana kelihatan. Jangan. Masuk kamar, kunci pintu. Allah tahu nggak? Orang lain nggak tahu kita, tapi Allah maha tahu, dan Allah betul-betul peduli sama kita. Jadi yang kedua, dikatakan Allah yang menyelamatkan, jangan takut. Ini luar biasa. Nah, bagian yang ketiga dikatakan begini. Allah yang menyelamatkan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Jadi waktu kita dipanggil Allah, itu Yakub dipanggil itu bukan, hei sini, tapi langsung Yakub. Maka itu Allah ubah nama Yakub menjadi Israel. Paulus dipanggil apa coba? Dari Saulus. Begitu diubah menjadi Paulus. Ini luar biasa. Karena dia tahu siapa kita. Dan dia bisa memberikan nama yang baru bagi kita. Saya pernah bertanya-tanya, kenapa ya ibu saya kasih nama saya Yaneman? Ternyata Yaneman itu nama yang luar biasa. Kata men itu apa coba? Men.
Laki-laki ya, coba. Jadi kamu itu manusia, anak laki-laki. Saya pikir-pikir, luar biasa juga ya. Ibu saya tinggal di kampung, bisa kasih nama Yaneman. Dan sekarang saya bingung juga. Kalau coba cari di Google, Yaneman, banyak. Sampai ada lagu, Yaneman, Yaneman. Saya pikir, luar biasa juga ya. Apalagi coba kalau kita buka agak sedikit ke India, waduh semua banyak nama saya. Maka itu kalau cari lagu India pasti ada nama saya. Yaneman, Yaneman. Saya pikir tadinya saya nggak terlalu hiraukan. Begitu saya perhatikan, Yaneman, Yaneman. Ternyata yang nyanyi itu pria yang memang ganteng gitu ya, yang dinyanyiin oleh calonnya wanita. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan pernah kita kecewa dengan nama kita. Anak saya pernah protes dengan namanya. Dia nggak tahu. Papanya berikan namanya itu, aduh, nama yang luar biasa. Bisa ya? Tapi begitu dia mengerti, dia bangga. Bahkan dosennya bilang, saya nggak mau panggil kamu nama ini ya. Jangan, itu nama saya Pak. Nama saya Bu. Panggil aja nama itu. Bisa? Bangga sekarang dia. Karena apa? Nggak ada dua namanya. Cuma satu. Bahkan dokter pun langsung hafal. Gitu ya. Tapi mari, ini bagian yang ketiga, yang terakhir. Allah yang menyelamatkan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Ya. Ini luar biasa. Karena apa? Allah saja yang tahu, bukan kita. Ini yang memang perlu kita perhatikan, bahwa waktu Allah memanggil kita, Allah bukan main-main. Tinggal sekarang bagaimana kita. Respon kita mau sama seperti Yakub atau tidak. Respon kita mau seperti Musa atau tidak? Respon kita mau seperti Paulus atau tidak? Respon kita mau seperti Petrus atau tidak? Yang tadinya sudah meninggalkan Yesus, dan pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia kembali. Petrus datang dan menyadari bahwa ini penting buat saya. Nah, kalau tidak penting dalam kehidupan kita, Allah dalam Kristus Yesus, ya nggak apa-apa. Yesus tidak pernah menyesal. Tapi ingat, dampak dan akibat bagi kita binasa. Tapi kalau kita respon kasih Allah, dia akan menyelamatkan kita. Karena itulah kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih itu mulai dari zaman Kejadian, kitab Taurat. Zaman pembentukan langit dan bumi. Karena Allah mengasihi, Allah membentuk langit dan bumi. Bahkan kosong, roh Allah melayang-layang. Kenapa? Cocok nggak nih? Maka itu saya nggak tahu. Selain bumi ada nggak tempat tinggal buat manusia di tempat lain? Saya pikir tidak ada. Hanya bumi yang cocok. Dan Allah tahu persis. Karena Allah menciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan, segala binatang. Sesuatu yang sudah ada dulu untuk menjadi santapan bagi manusia. Itu hebatnya Allah. Jadi Allah membentuk manusia itu memang luar biasa, segambar serupa dengan dirinya. Yang hanya untuk waktu kita menjadi orang percaya, kita dapat memuji dan memuliakan Allah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan keinginannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu ingat, pada mula adalah kasih. Dan memang dari awal sampai hari ini, sampai nanti kedatangan Kristus, kasih itu tidak pernah berubah. Tapi ada dua kemungkinan. Waktu Yesus datang berikutnya, dia menunjukkan apa? Ketegasan. Neraka, sorga. Mau pilih yang mana? Kalau mau pilih sorga, mari kita hidup bersama-sama dengan Allah. Respon kasih Allah itu. Jangan pernah takut. Jangan pernah ragu. Kita pilihan dia. Dan waktu Allah memilih kita, responlah kasih Allah itu. Jangan takut,
Dan ingat bahwa kita dipanggil sesuai dengan nama kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana kita mau berubah seperti Yakub? Atau mau tetap Yakub? Atau mau jadi seperti Israel? Mau jadi Musa yang biasa-biasa saja atau Musa yang diubahkan? Mau jadi Paulus yang biasa, Saulus atau Paulus? Pilihan itu ada pada kita. Ada amin? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang terus hidup dan tinggal dalam kehidupan kami, bahkan bersama-sama dalam hidup kami, menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Karena kami dipanggil oleh Engkau Tuhan bukan secara kebetulan, tetapi memang kami orang-orang yang dipilih secara khusus. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk tetap setia dan hidup di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan.